Buat teman-temanku yang baru gabung, bisa cek di playlist untuk urutan videonya, dan bisa juga cek di playlist untuk judul barunya. Bab 1292. 3 hari kemudian, Patriark Gu mengundang banyak patriark untuk berpartisipasi dalam ritual yang diadakan di aula besar. Lady Dan, Long Yunhai dan banyak murid inti lainnya datang ke upacara. Kisah ini menyebar dengan cepat. Semua orang di lembah relik mendiskusikan masalah ini karena tidak lazim bagi patriark menerima siswa mereka sendiri. Banyak patriark adalah pengrajin yang ahli dan mereka bisa bersikap keras dalam menerima siswa. Dari lebih dari 10.000 murid di kamar relik, hanya 100 yang merupakan murid inti dan dari mereka, hanya setengah yang diakui oleh beberapa patriark sebagai murid mereka sendiri. Qian Huanhan telah menjadi murid pribadi Patriark Gu. Dia naik ke murid inti langsung dari murid terdaftar. Faktanya, sekarang statusnya bisa lebih tinggi daripada beberapa murid inti. Patriark Gu adalah pengrajin ahli yang merupakan pengrajin ahli garis batas. Selain itu, dia bisa memalsukan pemicu petir dan dia adalah satu-satunya yang memiliki pengetahuan seperti itu di kamar relik. Pemicu petir adalah senjata pemusnah massal dan salah satu artefak yang dihargai di kamar relik. Jika terjadi invasi, ketika kamar relik mengeluarkan ribuan pemicu petir dan memadamkannya, bahkan 10 prajurit besar akan diledakkan menjadi debu. Karena pemicu petir, Patriark Gu menikmati status khusus di kamar relik. Terlepas dari kepala dan 3 patriark utama, Patriark Gu harus menjadi yang paling berpengaruh. Sebagai siswa pribadi Patriark Gu, posisi Qian Huanhan menjadi istimewa juga karena dia adalah satu-satunya yang bisa belajar cara membuat pemicu petir. Ketua akan memperhatikannya. Mulai sekarang, secara praktis, dia bisa mendapatkan jalan di kamar relik. Dia akan menikmati perawatan istimewa di sini juga. Bahkan murid inti dari 72 sekte akan harus menghormatinya ketika mereka bertemu. Dengan kata lain, Qian Huanhan menikmati kenaikan mendadak. Murid terdaftar menjadi murid inti favorit di kamar relik. Beberapa murid telah berada di sini selama ribuan tahun tanpa melihat perubahan dalam status mereka. Qian Huanhan tercengang. Dia merasa beberapa hari terakhir adalah ilusi dan bahwa dia sedang bermimpi. Terkadang, dia duduk di sana dan hanya tersenyum. Dia bahkan tampak sedikit di dunia lain selama upacara hari ini. Patriark Gu hampir tidak bisa menahan dorongan untuk menamparnya sehingga dia bisa sadar. Hari ini, Qian Huanhan mengenakan jubah baru dan rambutnya disisir dengan hati-hati. Dia tampak cukup energik. Bertentangan dengannya, Luli tidak begitu glamor. Dia masih mengenakan jubah Qian lamanya. Dia berdiri di sudut dan akan menuangkan teh untuk orang-orang atau menjalankan tugas lainnya. Dia lebih seperti pelayan daripada murid. Kali ini, beberapa murid wanita ikut serta dalam upacara tersebut. Mereka seperti anak perempuan atau cucu leluhur-leluhur atau penguasa aula. Sekarang, mereka memeriksa Qian Huanhan dengan mata yang cukup genit. Dari tidak berharga menjadi sangat populer, status Qian Huanhan sangat berubah. Sebagian besar, itu karena dia bisa mempelajari produksi Lightning Trigger dari Patriark Gu. Ini saja telah menjadikan Qian Huanhan pria terbaik saat ini. Di masa depan, hampir pasti bahwa ia akan menjadi patriark di kamar relik. Sementara cemburu di dalam, Long Yunhai dan yang lainnya menyukainya bertindak sangat intim dengan Qian Huanhan. Mereka lebih baik padanya juga jika mereka adalah saudara kandung. Lady Dan memang seperti itu. Dia jelas ada di sini hanya untuk bergabung dengan kesenangan. Dia menyapa Qian Huanhan dengan cukup dingin dan hanya itu. Sebaliknya, dia semakin tertarik pada Luli. Mencari kesempatan, dia berjalan ke arah Luli dan berkata sambil tersenyum, "Luli, kamu merasa kesal, kan? Apakah kamu tidak kecewa? Anda berdua bekerja untuk Patriark Gu tetapi Qian Huanhan telah menjadi siswa pribadi Patriark Gu saat Anda masih di bawah. Anda harus berjuang dalam hidup Anda dan mengikuti petunjuk orang lain." Jelas, Nona dan mengira Luli pasti frustrasi sehingga dia datang untuk mengejeknya. Luli tersenyum di dalam sementara dia memaksa melihat dengan masam dan berkata, "Nona Dan, kamu benar. Mulai sekarang, saya akan mengindahkan saran Anda dan berperilaku baik. Saya akan fokus pada pekerjaan saya, mempelajari seni menempa artefak dan belajar dari Anda." Petik 2. Lady Dan kehilangan minatnya karena Luli begitu patuh. Dia mengangkat kepalanya dan berkata, "Kamu mengatakan hal yang benar. Berkultivasi dan berperilaku, mungkin, dalam ratusan atau ribuan tahun,
Patriark Gu akan menjadi sangat baik sehingga dia akan menerima Anda sebagai siswa pribadi juga. Petik 2. Luli menggenggam kepalan tangannya dan berkata, terima kasih atas bimbinganmu. Saya akan mengingatnya. Petik 2. Lady dan pergi, mengangkat kepalanya seperti burung merak yang bangga. Upacara akan segera dimulai. Tepat pada saat itu, seorang kurir berteriak, ketua telah tiba. Patriark Gu mengadopsi wajah lurus dan semua orang berjalan keluar. Long Yunhai dan para murid mengikuti mereka. Qian Huanhan berjalan dengan gembira juga. Kepala Kamar Relik. Lu Li penasaran. Kepala Kamar Relik adalah pengrajin ahli dan prajurit yang sangat perkasa. Dia mendapatkan namanya di Divinity Selatan dan merupakan salah satu orang paling terkemuka di sini. Sekelompok besar keluar untuk menyambut ketua. Lu Li mencuri pandang. Banyak leluhur kembali dengan seorang lelaki tua dengan rambut abu-abu. Orang tua ini dalam keadaan sehat. Dia ramping dan tidak tinggi tetapi matanya mengesankan. Matanya bersinar dan sepertinya ada dunia di dalamnya. Sanhe, kamu menerima seorang siswa. Bagaimana saya bisa tidak berada di sini untuk masalah besar ini? Petik 2. Ketua mengobrol dengan para leluhur dengan sepenuh hati. Dia ditunjukkan ke kursi utama. Kepala melirik ke tanah dan Lu Li kebetulan melakukan kontak mata dengannya. Pada saat itu, Lu Li merasa mata ketua dapat melihat menembusnya dan mencari tahu tentang rahasianya. Ketua memperhatikan Lu Li dan bertanya dengan rasa ingin tahu, kenapa murid ini sepertinya tidak kenal. Apakah kamu baru? Desir. Banyak orang berpaling ke Lu Li. Tiba-tiba, dia mendapati dirinya di bawah sorotan. Patriark Gu berpikir cepat. Dia mendengus dan berkata, ketua, dia baru dan dia telah ditugaskan kepada saya. Yah, dia bukan orang baik. Kami tidak perlu membicarakannya. Ketua, izinkan saya memperkenalkan kepada Anda Qian Huanhan. Dia adalah salah satu yang saya pikir untuk menerima sebagai siswa pribadi saya. Petik 2. Beberapa cahaya tampak tumbuh di mata ketua. Dia memandang Patriark Gu dan mengalihkan perhatiannya dari Lu Li. Kepala berkata, namamu Qian Huanhan, kan? Ini adalah berkat Anda bahwa Sanhe memujamu. Mulai sekarang, Anda harus bekerja keras, menghormati tuan Anda, dan membuat kemajuan lebih lanjut. Petik 2. Qian Huanhan membungkuk, dengan gembira, ya, ketua. Aku tidak akan mengecewakanmu, ketua dan tuanku. Petik 2. Sekali lagi, semua perhatian tertuju pada Qian Huanhan. Lu Li bebas lagi. Kata-kata Patriark Gu tentang Lu Li bukanlah orang baik yang pada dasarnya menyegel nasibnya. Banyak orang tidak lagi berpikir ada harapan untuk Lu Li. Mereka percaya bahwa Lu Li tidak akan pernah bisa bangkit di Kamar Relik. Siapa yang akan memperhatikan murid yang tidak memiliki masa depan? Upacara dimulai secara resmi. Di bawah saksi kelompok, Qian Huanhan sekarang secara resmi menjadi murid pribadi Patriark Gu. Patriark Gu memberi Qian Huanhan relik tertinggi. Selain itu, kepala memberi Qian Huanhan hadiah juga dan itu juga relik tertinggi. Banyak orang menjadi iri. Lagi pula, fakta bahwa ketua memberi hadiah adalah isyarat yang signifikan. Dengan hadiah dari ketua ini, mulai sekarang, Qian Huanhan bisa mendapatkan jalannya di Kamar Relik selama dia tidak memprovokasi Lady dan atau Long Yunhai. Siapa lagi yang bisa menyinggung Qian Huanhan? Para tamu pergi setelah acara yang meriah itu berakhir. Tetapi ketika semua orang pergi, Patriark Gu tiba-tiba memanggil Lu Li ke halaman belakang. Dia mengajukan pertanyaan. Lu Li, apakah Anda memiliki jiwa ajaib yang melindungi jiwa Anda? Kepala kita terampil dalam mempelajari jiwa. Baru saja, dia menyadari bahwa dia tidak bisa melihat ke dalam jiwamu, jadi dia memintaku diam-diam untuk menyelidiki kamu dengan cermat. Bab 1293. Oh begitu. Sekarang Lu Li mengerti mengapa ketua memberikan perhatian khusus kepadanya dan bertanya tentang dia. Untungnya, Patriark Gu melindungi dia dan ketua tidak mendesaknya dengan lebih banyak pertanyaan. Dia hanya mengatakan kepada Patriark Gu untuk menyelidiki secara diam-diam. Lu Li mengangguk. Ya Tuan, saya memiliki jiwa encantet untuk melindungi saya. Saya datang dengan perubahan. Petik 2. Kamu memang punya banyak rahasia. Petik 2. Senyum langka naik ke wajah Patriark Gu. Kamu baru saja naik tetapi kamu bisa mendapatkan jiwa ajaib yang langka. Apakah Anda memiliki koneksi besar di Divinity? Anda harus tahu bahwa jiwa ajaib sangat berharga. Petik 2. Tidak, Lu Li memaksa tersenyum.
Tuan, apakah Anda pikir saya akan diburu jika saya memiliki beberapa koneksi di sini di Dewa? Kenapa aku harus melarikan diri ke kamar relik sendirian? Petik 2. Luli menambahkan setelah beberapa pemikiran, saya punya saudara perempuan. Dia harus menjadi murid dari kekuatan utama dalam keilahian. Secara kebetulan, dia pergi ke dunia fana kita dan diadopsi oleh ayahku. Jiwa ajaib ini miliknya. Sekarang, saudara perempuan saya telah dibawa kembali ke keilahian. Saya tidak tahu di mana dia berada. Saya hanya tahu bahwa atas nama keluarga atau kekuatannya, ada kata, Ni. Petik 2. Ni. Patriark Gu mengerutkan kening. Banyak kekuatan di dewa memiliki kata, Ni, dalam nama mereka. Ada dua kekuatan seperti di antara 72. Satu adalah Ni di dewa dan yang lainnya adalah League of Heavenly Ni. Saya ingat beberapa kekuatan tersembunyi lainnya memiliki kata ini dalam nama mereka juga. Petik 2. Apa? Mata Luli bersinar. Dia mengambil potret sekaligus dan menyerahkannya kepada Patriark Gu. Tuan, bisakah Anda memeriksa saya? Saya benar-benar ingin menemukan saudara perempuan saya. Saya tidak perlu melakukan apa-apa. Saya hanya ingin menemukannya dan memastikan bahwa dia menjalani kehidupan yang baik. Petik 2. Itu mudah. Patriark Gu menyingkirkan potret itu dan mengangguk. Aku bisa mengirim seseorang ke kabinet misteri nanti. Pada dasarnya, tidak ada yang tidak dapat ditemukan oleh kabinet misteri di dunia selama Anda memberi mereka sumber-sumber surgawi yang cukup. Mereka dapat mengumpulkan banyak informasi. Ling Wanjian pasti telah menyewa kabinet misteri untuk mengetahui bahwa kaulah yang membunuh Ling Feidu. Sayang sekali bahwa kita tidak memiliki bukti terhadapnya tentang masalah di Brown Blood Mountain atau Ling Wanjian akan dihukum mati. Petik 2. Terima kasih Tuan. Luli menggenggam tinjunya. Dia bersyukur. Kabinet Cloud adalah salah satu dari 72 sekte. Dia tidak terkejut bahwa mereka bisa mengetahui identitasnya. Dia tidak keberatan dengan ini. Ling Wanjian tidak bisa membunuh jalannya ke lembah relik. Luli bisa tinggal di sini di bawah perlindungan Patriark Gu. Yang dia khawatirkan adalah sikap sang kepala. Tuan, tentang kepala, dia berkata dengan prihatin. Santai, saya akan mengurusnya. Petik 2. Patriark Gu melambaikan tangannya. Ketua dan saya seperti saudara. Saya bisa membujuknya. Anda hanya fokus pada kultivasi. Untuk saat ini, bacalah buku-buku itu dan tanyakan kepada saya apakah ada yang luput dari pengertian Anda. Anda dapat berlatih di aula produksi dengan Qian Huanhan saat Anda bebas. Pertama, Anda perlu belajar cara membuat prototipe. Kami akan berbicara tentang langkah-langkah masa depan ketika Anda dapat membuat prototipe yang sempurna. Petik 2. Iya, Luli menggenggam tangannya dan pergi. Dia kembali ke kamarnya sendiri. Sebelum dia bisa melangkah masuk, Qian Huanhan menyeret Luli ke kamarnya. Di dalam, Qian Huanhan bertanya, dengan kebingungan, Brotherly, apakah saya benar-benar menjadi siswa pribadi Patriark Gu? Kenapa saya pikir ini adalah mimpi? Petik 2. Haha, Luli senang Qian Huanhan masih baik padanya dan akan memanggilnya saudara Li bahkan setelah dia menjadi murid pribadi Patriark Gu. Luli mengangguk, ya. Tetapi jika Anda berpikir ini adalah mimpi, bagaimana kalau saya menamparkan Anda? Petik 2. Yah, aku lebih suka tidak. Patriark menamparkan saya setiap hari. Jika kamu menamparku, aku akan menjadi bodoh. Petik 2. Qian Huanhan berkata dengan getir dan menambahkan pertanyaan lain, mengapa Patriark, tidak, Tuan memanggil Anda? Mengapa dia tidak membuat saya di sana untuk mengajari saya? Petik 2. Luli tertawa. Patriark Gu mungkin tidak peduli tentang Qian Huanhan sama sekali. Dia adalah sampul Luli. Mengapa Patriark Gu harus bersabar dengan Qian Huanhan? Luli mengeluarkan buku-buku yang diberikan Patriark yang diberikan Gu kepadanya dan berkata, Han, Patriark Gu akan mengajari kami pengalamannya dalam menempa artefak. Saya akan menyalin catatan di sini dan kemudian memberikannya kepada Anda. Petik 2. Luli menyukai Qian Huanhan juga. Dia percaya bahwa jika Qian Huanhan terlalu buruk dalam menempa artefak, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah siswa pribadi Patriark Gu. Dalam hal ini, Qian Huanhan akan kehilangan nilai menjadi penutup. Oke, terima kasih. Qian Huanhan sangat senang. Tapi dia tidak bodoh. Mengapa guru tidak memberikannya kepada saya secara pribadi? Mengapa dia menyuruhmu melakukan ini? Dia bertanya, bingung. Secara teoritis, dengan sesuatu yang begitu penting,
Patriark Gu harus menyerahkannya kepada Qian Huanhan secara langsung. Lu Li adalah murid terdaftar. Kenapa dia bisa mempelajari catatan juga? Haha, Lu Li membuat sesuatu. Patriark Gu mengatakan bahwa dia mengenali bakatmu dalam menempa artefak tetapi tidak ingin mengomentari ekmu. Dia mengatakan bahwa dia ingin menamparmu setiap kali dia melihatmu, jadi, jika dia menyesal menganggapmu sebagai murid pribadinya, dia memutuskan untuk tidak melihatmu dalam waktu dekat hanya supaya dia tidak akan berseberangan denganmu. Qian Huanhan menyentuh hidungnya karena malu. Aku tidak tahu mengapa, tetapi Tuan tidak menyukai saya. Dia sering memukulku. Saya tidak berpikir saya telah melakukan kesalahan. Yah, fokus saja pada menempa artefak. Lu Li menepuk bahu Qian Huanhan. Ketika kamu bisa membuat kemajuan cepat, Patriark akan lebih baik padamu. Petik 2. Lu Li mengeluarkan beberapa pena dan kertas untuk menyalin catatan dan memberikan aslinya ke Qian Huanhan ketika dia selesai. Kemudian, Lu Li pergi ke halaman belakang untuk melaporkan aksinya kepada Patriark Gu. Bagaimanapun, dia memang mengambil kebebasan untuk memberikan catatan Patriark Gu kepada Qian Huanhan. Patriark Gu tidak keberatan. Dia memuji bahwa Lu Li telah melakukan hal yang benar. Karena Qian Huanhan telah menjadi siswa swasta, jika kemampuannya dalam menempa artefak buruk, Patriark Gu akan merasa malu. Lu Li menutup pintunya untuk belajar begitu dia kembali. Dia membaca catatan dari Patriark Gu. Catatan itu semua tentang pengalaman Patriark Gu dan berpikir tentang menempa artefak. Langkah-langkah rinci penempaan artefak dicatat secara terorganisir. Teori-teori yang mendalam dijelaskan dalam bahasa-bahasa sederhana. Itu mudah dimengerti. Lu Li membaca catatan itu dalam beberapa hari. Sekarang, dia memiliki pemahaman sistematis tentang penempaan artefak. Langkah pertama adalah membuat prototipe yang merupakan langkah paling sederhana. Biasanya, para murid dapat menguasai keterampilan ini setelah periode latihan. Langkah kedua adalah menginstal formasi penghambatan. Mengapa relik begitu kuat? Alasannya adalah ada formasi penghambatan di dalam. Semakin maju formasi inhibisi, semakin kuat relik itu. Langkah ketiga adalah untuk menyegel semangat artefak. Banyak relik memiliki roh yang fungsi utamanya adalah mengendalikan formasi penghambatan di dalam, menyeimbangkan kekuatan dan meningkatkan efek. Langkah terakhir dan juga yang paling kritis adalah menyelesaikan artefak, untuk membuatnya stabil. Jika sebuah relik tidak stabil, maka itu akan menjadi sampah. Misalnya, jika baju besi relik salah tiba-tiba, maka itu tidak akan berbeda dari baju besi-besi biasa. Seorang prajurit bisa mati karena baju besi yang rusak. Stabilisasi juga banyak berkaitan dengan tingkat relik. Jika stabilizer tidak dapat dilakukan dengan baik, maka bahkan relik bermutu super dengan desain dapat jatuh ke inferior grade. Oleh karena itu, tidak perlu seseorang bisa membuat relik tingkat super bahkan ketika prototipe, formasi penghambatan, dan roh semua baik-baik saja. Tentu saja, formasi penghambatan juga penting. Jika seseorang tidak dapat menginstal formasi penghambatan yang kuat, maka seseorang tidak akan pernah bisa membuat relik bermutu tinggi. Formasi penghambatan adalah fondasi. Ya, baiklah. Lu Li menyimpan catatan itu. Dia telah memutuskan bahwa dia akan menjadi pengrajin dan dapat menempa relik dalam setahun. Kemudian, dia akan mogok untuk menjadi pengrajin yang terampil dalam 3 hingga 5 tahun. Begitu itu terjadi, ia tidak lagi membutuhkan sumber-sumber surgawi. Tujuan utamanya adalah untuk menjadi pengrajin ulung dan patriark dari kamar relik. Pada saat itu, dia bisa berjalan ke kabinet awan dan tidak ada yang bisa melakukan apapun tentangnya. Bab 1294, Turnamen. Untuk hari-hari berikutnya, semuanya baik-baik saja di kamar relik. Namun, di tempat lain di Divinity Selatan, perdamaian tidak ada. Kabinet Cloud dalam kesulitan. Beberapa cabang kabinet Cloud mengalami serangan rahasia. Cabang-cabang itu hancur total dan tidak ada satu jiwa pun yang dapat ditemukan. Tidak ada bukti yang tertinggal. Setiap cabang memiliki ratusan murid dan sejumlah prajurit yang kuat. Semalam, mereka semua dibunuh. Tidak ada yang punya kesempatan. Musuh tidak meninggalkan mayat atau bukti, bahkan jejak sedikit pun. Dalam 3 hari, sebelum Kabinet Cloud dapat menanggapi, semua murid di 7 cabang dibantai. Kabinet Cloud tidak melemah, tetapi kerugiannya sangat besar. Pada hari keempat, basis material yang dikendalikan oleh Kabinet Cloud diserang. Tidak hanya para murid dibunuh,
tetapi bahan-bahannya juga diambil dan pangkalannya hancur seluruhnya. Kepala Kabinet Cloud menjadi marah. Dia mengerahkan semua prajurit kuat mereka untuk mencari si pembunuh. Pada saat yang sama, ia memposting hadiah kepada siapa saja yang dapat membantu mereka menyelidiki. Pada saat yang sama, ia meminta banyak sekutu mereka untuk melacak musuh. Investigasi berlanjut selama setengah bulan tanpa membuahkan banyak hasil. Ada satu hal yang jelas. Kali ini, organisasi pembunuh yang melakukan ini adalah organisasi yang sangat kuat di Dewa Pembunuh Tersembunyi. The Hidden Killers cukup terkenal di Divinity, lebih kuat dari 72 sekte. Dari semua organisasi pembunuh, Hidden Killers berada di peringkat kedua. Mirip dengan murid Les Monkeys, Hidden Killers adalah pembunuh bayaran profesional. Mereka dapat menargetkan kekuatan apapun yang diberikan sumber surgawi yang cukup, kecuali untuk 4 kekuatan legendaris. Ketika Kabinet Cloud menemukan bahwa itu adalah pembunuh tersembunyi, Kabinet Cloud sangat ketakutan. Mereka tidak memiliki keberanian untuk mengejar pembunuh tersembunyi atau untuk memburu majikan mereka. Kabinet Cloud tahu bahwa majikannya adalah kamar relik atau pengrajin sekte, lebih mungkin yang pertama. Jika itu adalah sekte pengrajin, mereka akan menargetkan langsung ke markas Kabinet Cloud. Kepala Kabinet Cloud memerintahkan murid-murid di semua cabang untuk kembali ke Gunung Awan. Dia memutuskan bahwa mereka harus menarik diri untuk mengurangi kerugian. Mereka percaya bahwa pembunuh tersembunyi tidak akan menyerang di Gunung Awan, yang akan menelan biaya besar. Bahkan kamar relik tidak mampu membayar biaya seperti itu ketika mereka sangat kaya. Di belakang Gunung Awan, Ling Hong berjalan ke sebuah gua. Di sini ada dunia yang sama sekali berbeda. Gua itu berubah menjadi istana yang elegan. Ling Hong melangkah ke istana tempat seorang lelaki tua duduk dengan cara yang mengesankan dan bermartabat. Pria tua itu tampaknya tidak mengintimidasi tetapi ruang di sekitarnya berkedut seolah-olah terbakar. Selain itu, ada api memantul di mata pria tua itu juga. Cukup aneh. Ayah, Ling Hong membungkuk. Pria tua itu memegang teko di tangannya. Dia menatap teko, bukannya Ling Hong, ketika dia berkata, bagaimana? Baru-baru ini, sudah stabil. Hidden Killers tidak melakukannya lagi. Petik 2. Ling Hong melaporkan. Kamar relik mungkin hanya ingin membalas pada kita. Lagi pula, tanpa bukti, pengrajin sekte tidak akan memberikan kamar relik persetujuan untuk pertempuran penuh, tidak ketika kita berhubungan baik dengan Hall of Stacks. Saya pikir kamar relik akan berhenti sekarang. Kami telah kehilangan banyak murid dan saya percaya mereka telah menghabiskan banyak sumber surgawi sekarang. Petik 2. Ekspresi Ling Wanjian tetap tidak berubah. Sesaat hening kemudian, dia berkata, terakhir kali ketika kita beralih ke monyet tanpa murid, rencana itu tidak berhasil. Kami telah menghabiskan begitu banyak sumber surgawi tetapi gagal membunuh Luli. Apakah Anda punya ide yang lebih baik? Petik 2. Ling Hong menarik wajah panjang dan menghela nafas. Terakhir kali, kami telah mengingatkannya. Luli tidak akan keluar dari lembah relik dengan mudah. Untuk sekarang, saya tidak punya ide bagus. Petik 2. Berpikir, Ling Wanjian mendongak tiba-tiba. 2 bola api di matanya seperti jiwa-jiwa binatang buas, yang akan mengambil napas orang. Dengan dingin, dia berkata, seluruh Dewa Selatan menertawakan kami. Cucu saya terbunuh dan pembunuhnya bebas. Saya tidak akan pernah bisa bebas dari rasa malu ini selama Luli masih hidup. Petik 2. Aku punya satu ide. Setelah beberapa saat ragu, Ling Hong berkata, saya telah menemukan bahwa keluarga Luli berada di Earth Imperial Universe. Bagaimana kalau saya pergi ke Space Time Office? Saya dapat membawa beberapa keluarganya ke dewa dan mengancam Luli untuk keluar. Petik 2. Tampar. Ling Wanjian tiba-tiba menamparkan Ling Hong. Yang terakhir bergetar. Dia melangkah mundur cukup jauh sebelum dia bisa berdiri diam, dengan tanda tamparan di wajahnya. Sepotong sampah. Anda belum mengalami kemajuan sama sekali setelah bertahun-tahun. Petik 2. Ling Wanjian ditangkap dengan amarah saat dia memarahi Ling Hong, aku sudah berkali-kali memberitahumu. Anda harus bertarung di atas papan. Anda dapat menyelesaikan kebencian dan menyusun rencana. Tetapi Anda tidak dapat menggunakan trik kotor. Itu akan menodai ketenaran yang keluarga Ling telah bangun dari generasi ke generasi dan akan menghancurkan kebanggaan kita. Trik kotor akan mengaburkan pikiran Anda dan membuat Anda kehilangan keinginan untuk bertarung. Ketika seorang prajurit terobsesi dengan trik-trik jahat,
prajurit itu tidak lagi memiliki hati untuk mengejar jalan yang benar dan tidak pernah memiliki kesempatan untuk naik ke puncak. Petik 2. Wajah Ling Hong memucat tetapi dia tidak berani berbicara kembali. Dia menggenggam tangannya. Ayah, kamu benar. Saya telah dibutakan oleh kebencian. Ayah, tolong tunggu, saya akan membawa seseorang ke sini. Dia mengenal Luli dengan baik dan bisa memikirkan cara untuk membantu kami. Petik 2. Ling Hong pergi dan kembali setelah 1 jam dengan seorang pria tua berambut abu-abu. Orang tua ini tampaknya sangat kuat. Ciri yang paling mengesankan tentang dia adalah huknosenya. Sekali pandang dan orang-orang tahu bahwa orang tua ini adalah orang yang kejam dan kejam. Pria tua berambut abu-abu berjalan masuk, menatap Ling Wanjian dan membungkuk ketakutan. Aku Yan Tiangang, patriark prajurit di Black Dragon Mansion. Senang bertemu Anda, Tuan Ling. Petik 2. Ling Wanjian menatap Yan Tiangang tanpa mengatakan apapun. Dia menoleh ke Ling Hong, bertanya dengan diam-diam mengapa dia membawa orang seperti itu ke sini. Ling Hong menjelaskan, Ayah, keluarga Tiangang berada di alam semesta yang lebih dekat dengan keluarga Luli. Keluarganya dimusnahkan oleh Luli. Dia kenal baik Luli. Saya pikir dia mungkin punya cara untuk berurusan dengan Luli. Petik 2. Yan Tiangang membungkuk lagi. Ling Wanjian mengangguk. Yan Tiangang, apakah Anda tahu tentang apa yang terjadi? Apakah Anda punya cara untuk membunuh Luli? Petik 2. Yan Tiangang mengangguk. Ling Hong telah memberitahuku tentang segalanya. Saya pikir hanya ada satu pilihan jika kita tidak bisa pergi ke bumi Imperial Universe untuk menangkap keluarga Luli. Kita harus membuat jebakan, yang harus dilakukan Luli. Petik 2. Ling Wanjian mengangkat alisnya. Ceritakan lebih banyak. Yan Tiangang berkata setelah beberapa pemikiran, dalam 1 tahun, Sekte Pengrajin akan menjadi tuan rumah turnamen pengrajin. Pada saat itu, semua bakat dalam menempa artefak dari seluruh dewa akan berkumpul di kota pengrajin. Jika Luli pergi ke sana, kita dapat menemukan kesempatan untuk membunuhnya. Petik 2. Ling Wanjian mencibir. Aku pikir kamu punya ide-ide cemerlang. Mereka yang dapat berpartisipasi dalam turnamen pengrajin adalah jenius. Luli baru saja terdaftar di kamar relik. Mungkin saja dia tidak punya hak untuk pergi. Bahkan jika dia melakukannya, bagaimana kita bisa melenyapkannya ketika prajurit kuat dari kamar relik akan memimpin tim? Bisakah kita melakukannya di kota relik? Apakah Anda akan menjadi orang yang membunuhnya? Petik 2. Yan Tiangang tidak keberatan dengan penghinaan Ling Wanjian. Dia menggenggam tangannya lagi. Lord Ling, itu sebabnya saya mengatakan kita harus membuat jebakan bagi Luli harus pergi ke turnamen pengrajin dan harus meninggalkan kota relik secara rahasia. Begitu dia meninggalkan kota, kita bisa membuatnya mati secara tragis. Petik 2. Ketika Yan Tiangang mengatakan kata-kata itu, dia sangat percaya diri. Matanya dipenuhi dengan kedinginan, seperti binatang buas yang menunjukkan taringnya. Baik, Ling Wanjian melambaikan tangannya. Anda dapat berbicara dengan Ling Hong tentang ini. Kali ini, Anda harus berhasil. Biarkan Luli menikmati 1,5 tahun. Petik 2.